Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ridho Jasiro Dekaran. Saya dari Universitas PTIQ Jakarta, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin C. Saya sini akan menjelaskan pelajaran Ulumul Quran tentang turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam. Al-Quran diyakini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Proses penurunan Al-Quran berlangsung secara bertahap selama 23 tahun. Dimulai pada tahun 610 Masehi ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun dan berakhir pada tahun 632 Masehi, tahun wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kita bahas adalah tentang makna dan tujuan Al-Quran. Maknanya, Al-Quran adalah kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman hidup dalam berbagai aspek seperti akidah, ibadah, akhlak, hukum, dan muamalah. Dan tujuannya, Al-Quran wahyu diturunkan untuk memberi manusia petunjuk tauhid, memperbaiki moral, dan memberi petunjuk dalam kehidupan. Yang kedua adalah tahap penurunan Al-Quran. Tahap penurunan Al-Quran terbagi dari dua tahap. Yang pertama adalah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang kedua dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, seperti dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat ketiga yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Quran surah Ad-Dukhan ayat ketiga. Ini juga berkaitan pada Quran surah Al-Qadr ayat 1-3. Tahap kedua dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW. Dari Baitul Izzah, Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Ada periode penurunan Al-Quran di Mekah dan di Madinah. Yang pertama ada periode penurunan Al-Quran di Mekah selama 13 tahun. Wahyu yang turun di Mekah disebut Makkiyah. Ciri-cirinya, ayatnya pendek, bertema tentang tauhid, tentang keimanan, tentang tauhid, tentang keimanan dan pembentukan moral, serta tentang akhirat. Setelah itu ada ciri-cirinya, contohnya seperti Quran surah Al-Ikhlas dan Quran surah Al-Fil. Kedua ada periode Madinah selama 10 tahun. Wahyu yang turun di Madinah disebut Madaniyah. Ciri-cirinya, ayatnya panjang, bertema tentang politik, tentang sosial, tentang hukum syariah, dan hubungan antar umat. Contohnya seperti Quran surah Al-Baqarah dan Quran surah An-Nisa. Dan wahyu diturunkan dalam beberapa cara.
Yang pertama, langsung dalam hati. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu langsung dalam hatinya tanpa perantara suara. Yang kedua, ada melalui suara. Melalui suara. Kadang suara terdengar seperti gemerincing lonceng. Yang ketiga, ada melalui malaikat Jibril. Jibril menampakkan dirinya dalam bentuk manusia. Yang ketiga, ada melalui mimpi. Wahyu yang diterima melalui mimpi yang benar. Terusnya ada kandungan Al-Quran. Al-Quran terdiri dalam beberapa topik. Yang pertama adalah akidah, ada akidah, ada ibadah, ada hukum, ada akhlak, dan sejarah. Yang pertama ada akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, dan kepada hari akhir dan takdir. Kedua ada ibadah, tata cara ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Terusnya ada hukum ketentuan halal dan haram, hukum keluarga, hukum perdagangan, dan sanksi pidana. Setelah ada akhlak, panduan untuk berbuat baik. Setelah itu ada sejarah, kita tentang kisah Nabi dan umat terdahulu untuk pembelajaran. Setelah itu ada pengumpulan penulisan Al-Quran. Pada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran ditulis oleh para sahabat seperti Zaid bin Thabit melalui media seperti kulit, tulang, dan pelepah kurma. Setelah itu ada pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan perang. Dan yang tiga, pada masa Utsman bin Affan, mushaf Al-Quran dikumpulkan dalam mushaf Al-Quran disalin dalam beberapa naskah resmi dan disebarkan ke wilayah Islam untuk mencegah perbedaan bacaan. Dan terakhir ada keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran yang pertama ada bahasa. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang fasih dan indah. Dan yang kedua ada mukjizat. Al-Quran tidak dapat ditiru oleh manusia dan jin. Seperti Quran surah Al-Isra ayat 88. Bunyi, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Ya, artinya katakanlah, sungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran, maka mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, walaupun mereka saling membantu satu sama lain. Dan yang terakhir ada keterjagaan.
Al-Quran berjanji akan menjaga kemurnian Al-Quran, seperti Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang bunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan dan kami pula yang menjaganya. Itulah bisa saya sampaikan. Kalau ada salah mohon dimaafkan, mohon diperbaiki, bisa di komen. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.